Usiaku 22 tahun. Aku sangat sedih saat ibuku menjodohkanku dengan Mas Anto. Laki-laki yang tidak pernah aku kenal. Tapi ibu memaksa. Ibu beralasan kalau aku menikah dengan Mas Anto, aku tidak perlu lagi bekerja sebagai pembantu. Karena ibu malu sama tetangga. Dan ibu juga bilang Mas Anto itu orang yang sangat baik. Namun, apa yang ibu lihat tidak seperti kenyataan sesungguhnya. Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita. Kalau aku mau nakal, ngapain aku berperempuan lain di rumah ini? Pak, kalau nggak bersalah tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Gimana? Bu, Fitri mohon, Bu. Fitri nggak mau nikah sama Anto. Fitri nggak kenal sama dia, Bu. Gimana bisa Fitri menikah sama orang yang nggak Fitri kenal? Fitri, Anto itu orang baik. Ibu malu sama tetangga kalau kamu kerjanya jadi pembantu. Toh kalau kamu menikah, kamu kan nggak perlu kerja lagi. Bu, walaupun Fitri pembantu, tapi majikan Fitri itu sangat baik sama Fitri. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Lusa kamu harus menikah dengan Anto sebagai bakti kamu terhadap ibu. Tapi Bu, Tapi bagaimana? Tidak ada seorang ibu menjerumuskan anaknya. Aduh, ternyata ngerjain pekerjaan rumah susah banget ya. Nggak ada yang bantuin, aku kerepotan banget. Mah, nggak ada sarapan pagi lagi, Mah. Aduh, Pak, Mama minta maaf ya. Abis Fitri nggak pulang-pulang lagi abis Lebaran. Terus udah gitu nggak bisa dihubungin lagi. Jadi Mama kerepotan kerjain pekerjaan rumah sendiri. Mah, kalau gitu Mama harus cari pembantu lain penggantinya Fitri dong. Aduh, Pak, tapi Fitri kan udah 4 tahun ikut kita. Mama tuh nggak mau cari orang lain. Aduh, ya udahlah terserah Mama aja deh. Tapi Papa nggak mau, Mah. Mama repot ngurusin rumah, jadi nggak ngurusin aku. Iya, Pak, Mama minta maaf ya. Ya udah, Papa berangkat dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Ya. Fitri, walaupun ibu dan orang tua Anto menjodohkan kamu, dia itu laki-laki yang baik. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, mari kita mulai ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Anto bin Mahmud dengan saudari Fitri binti Harjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri binti Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Barakallahu lakum wa baraka wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, aku mau minta izin. Mulai besok, aku mau kerja lagi di rumah Bu Widya. Ya bagus itu. Loh, kok? Kenapa? Hah? Justru ini kan tujuan aku buat nikahin kamu. Biar supaya kamu kerja yang rajin, kamu dapat uang, ya bisa aku nikmatin. Ntar kalau kamu ke kota, aku pengen ikut. Jadi sekalian aja kita nanti ngontrak di dekat rumahnya Bu Widya itu. Tapi ingat, kamu kalau kerja harus ingat waktu. Jangan sampai telat kamu datang ke rumah. Mas, walaupun aku kerja,
kamu tetap wajib menafkahi aku, Mas. Buat apa sih? Kamu kan udah dapat gaji bulanan, udah cukup kok buat makan kita berdua. Kamu harus dengar ya. Mulai hari ini, mulai detik ini juga, uang yang kamu hasilkan, aku yang akan atur. Aku gak mau, Mas. Sini, dengar kamu ya. Sekarang aku ini adalah suami sah kamu. Jadi kamu harus menuruti apa kata suami kamu. Paham? Mas, kamu kok tega sama aku? Udahlah, kamu gak usah banyak ngomong lagi sama aku. Sekarang kamu siapin baju yang akan kita bawa besok ke kota. Ya, udah sana. Sana buruan. Lama. Inilah Mas Anto yang sesungguhnya. Tidak seperti bayangan ibu. Ia malah menyuruhku bekerja, menjadi mesin uangnya. Bahkan sehari setelah kami menikah. Dan Mas Anto bilang, dia menikah denganku justru untuk menyuruhku mencari uang untuknya. Kita mau ke kota, Bu. Ibu pikir setelah menikah ini kalian gak kerja lagi, Fitri. Sekarang kok malah ke kota kamu? Bu, sayang soalnya pekerjaannya, Bu. Lagian saya juga mau berangkat kota sama Fitri ini, pengen ngurusin bisnis saya juga yang di sana. Sekalian saya sama Fitri juga pengen ngontrak, Bu. Makanya Fitri kerja biar supaya nggak bosen, Bu, di saat saya lagi ngurus bisnis saya di sana. Syukurlah kalau gitu. Kalau gitu memang kamu punya mantu yang bisa ngomong anak saya. Dan bisa membimbing anak saya, Fitri, ya. Yaudah, Bu, kalau gitu kita pamit dulu, ya, Bu, ya. Yaudah, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di kota ya, Nak, ya. Iya, Bu. Kamu ngapain? Udah, mending kamu nggak usah ngurus ini dulu. Kamu berangkat kerja aja. Tapi kan kita baru sampai, Mas. Aku bilang kamu berangkat kerja sekarang, ya berangkat dong. Nanti kalau kamu dipecat gimana? Kita makan apa? Kamu tuh ngebantah aja jadi istri. Udah, yuk sana kerja. Makanya kamu berangkat kerja sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Fitri, Pak. akhirnya kamu datang juga, Fit. Kasihan ibu nih, kecapean nungguin kamu. Kamu sih liburannya kelamaan. Saya minta maaf karena saya habis nikah di kampung. Tapi sekarang saya dan suami saya udah pindah ke kota. Jadi saya mohon diizinkan kerja lagi di sini. Saya janji saya akan datang lebih pagi supaya saya bisa pulang lebih cepat. Selamat ya. Udah nikah, saya turut seneng loh. Makasih ya, Bu. Selamat ya, Fit. Yaudah mah, aku berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri udah datang. Syukurlah kalau gitu. Aku udah kangen sama Mbak Fitri. Iya, Non Raisa, maaf lama ya ditinggalnya. Gak apa-apa kok, Mbak. Raisa, kamu tahu nggak? Mbak Fitri udah nikah loh. Oh ya? Iya. Selamat ya, Mbak. Makasih ya. Oh iya, Ibu sama Non Raisa mau lihat foto pernikahan saya nggak? Mau dong. Nih, ini fotonya. Aku bisa tersenyum karena berada di dekat keluarga Bu Widya. Fit, ini kalung hadiah pernikahan buat kamu. Ya ampun, Bu. Makasih ya, Bu.
biar Ibu pakai ini ya. Kamu cantik banget pakai kalung itu. Makasih banyak ya, Bu. Saya akan simpen kalung ini baik-baik. Oh iya, Bu. Saya boleh pulang dulu nggak? Nanti kerjaannya saya lanjutin besok. Karena suami saya pasti udah nunggu. Ya udah, silakan. Biar kerjaannya nanti besok aja kamu lanjutin ya. Sekali lagi makasih banyak ya, Bu. Bu Widya udah sangat baik sama saya. Sama-sama. Saya permisi ya, Bu. Tidak hanya menyuruhku bekerja di rumah Bu Widya, Mas Anto juga membuka laundry di rumah. Dan dia menyuruhku mengerjakan semuanya. Bahkan ia tidak segan-segan menyeret dan menyiksaku kalau aku tidak menuruti apa yang ia perintahkan. Kok ini banyak banget baju, Mas? Emangnya kita mau buka usaha laundry? Iya. Oh, kamu bayar karyawan buat ngerjain semuanya? Apa? Karyawan. Kamu istriku kan? Dan kamu juga pernah jadi pembantu. Ya mendingan kamu yang nyuci, ngapain aku nyewa karyawan segala? Ya Allah, Mas. Tapi kan aku udah capek kerja. Aku nggak mungkin sanggup ngerjain semua ini. Dengar ya, kamu jangan pernah ngebantah suami kamu sendiri. Ingat itu. Kalung bagus nih. Lumayan buat modal. Mas jangan, Mas. Cepat. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Buka. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Mas, aku mohon jangan, Mas. Buka. Mas. Hei, dengar. Mulai hari ini, uang kamu, barang kamu adalah milikku. Paham kamu? Paham? Mas, aku mohon kembaliin, Mas. Sekarang kamu ke belakang. Ayo, cuci semua pakaian ini. Ayo ke belakang sana. Buru. Pakai lama. Ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka kalau pernikahanku sama Mas Anto malah membuat hidup aku makin menderita. Kalau kerja itu jangan pakai mewek. Mau aku ajar lagi kamu? Berisik banget sih. Aku gak boleh telat. Aku udah janji sama Bu Widya mau datang lebih awal. Mbak, di sini jasa laundry kan, Mbak? Iya, betul, Bu. Ini, Mbak. Saya mau minta tolong setrikain baju saya. Mau ada acara dan saya butuh cepet. Iya, maaf banget, Bu. Tapi saya udah mau berangkat. Ibu datang besok lagi aja ya. Kamu ini apa-apaan sih? Ada pelanggan bukannya diterima dengan baik. Bu, pokoknya ibu tenang aja. Nanti baju ibu akan kita setrikain. Sore juga udah jadi. Kita bakal anterin ke rumah ibu, ya? Ini setrikaannya, Mas. Dan ini uangnya. Kalau gitu saya permisi, Mas. Iya. Mas, tapi aku udah harus berangkat. Aku nggak mungkin setrika baju ini. Setrika dulu nih baju, baru boleh kamu berangkat kerja. Ya Allah, apa aku kuat menghadapi semua ini? Kok kamu malah bengong di situ sih? Ayo dong setrika ini baju. Kamu ini gimana sih? Dasar istri nggak berguna kamu. Ada rezeki di pagi hari malah ditolak. Ayo sekarang, ayo setrika sekarang. Bangun kamu, masuk. Mas, sakit, Mas. Kok si Fitri belum datang juga ya, Pak? Kan dari kemarin aku udah bilang, lebih baik kamu pecat si Fitri itu. Ma, kalau udah nikah dia pasti sibuk ngurusin suaminya. Mending kita cari orang lain yang belum nikah. Bukan
begitu, Pak. Mama kan udah kenal banget sama Fitri. Mama nggak mau cari orang lain. Ma, baju seragam Raisa kok belum disetrika sih? Raisa mau pakai ke sekolah nih. Oh iya. Iya sebentar Mama setrikain ya sayang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahal, ha? Kalau semuanya mesti dikerjain sendiri. Udah, Papa jalan dulu ya. Udah, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Maaf ya saya terlambat. ya udah nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu jangan telat lagi ya. Saya udah bosen dengerin suami saya ngomel terus. Iya Bu. Ya udah, saya pergi dulu ya. Ya Allah, aku ngerasa setelah menikah, hidupku malah tambah runyam. Kuatkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Fitri? Fit? Kamu kenapa? Kok bengong gitu? Enggak Bu, enggak apa-apa kok. Fitri! Tolong Raisa! Sayang, kamu bilang aja sama Mas, kamu mau apa? Pasti Mas bakal penuhin kok. Beneran kamu mau kasih apa yang aku minta? Oh iya dong, masa bohongan? Aku janji pasti bakal beliin kamu apapun yang kamu minta. Makasih sayang. Iya sayang. Sayang, Ya? kamu kayaknya pulang sekarang aja ya. Aku takutnya nanti istri aku pulang. Ya sayang, aku kan masih kangen banget tahu sama kamu. Aku tuh ya mau berduaan terus kayak gini sama kamu. Kalau bisa jangan lepas-lepas. Iya kan lain kali kan bisa sayang. Ya, kamu sekarang pulang aja dulu. Sebenarnya aku nggak mau pulang. Udah pulang sekarang. Lain waktu nanti kita bisa kayak gini lagi. Oke. Ya udah sayang. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya. Udah sayang. Udah. Fit? Fit? Kamu kok sakit nggak bilang sih? Iya Mbak, kalau sakit harusnya bilang. Pantes aja tadi kamu pas lagi ngepel ketiduran sambil berdiri. Fit, apa kamu udah jual kalung pemberian dari saya? Kalungnya diambil sama suami saya, Bu. Tadi pagi saya datang terlambat karena suami saya nyuruh saya kerja yang berat. Bahkan dia buka laundryan di rumah kami dan dia ambil kalung saya. Katanya buat modal. Astagfirullahaladzim. Fit, apa boleh biar saya bicara sama suami kamu ya? Jangan, Bu. Suami saya nggak suka kalau ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangga kami. Ya udah, tapi kamu janji kalau ada apa-apa kamu harus bilang sama saya ya. Iya, Bu. Makasih ya. Ya udah, sekarang kamu minum obat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan udah sore. Cuciannya belum kering juga. Mas Santo kenapa nggak angkatin sih? Gimana Mbak? Cucian saya sudah selesai? Gimana sih? Sampai sore ini juga cucian saya belum selesai juga. Maaf, Bu. Kalau nggak bisa buka laundry, jangan buka dong. Kalau gini kan saya merasa dirugikan. Bu, maafkan kami. Ini ada apaan sih kok pada ribut-ribut sih? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya malam ini juga cucian saya harus selesai.
Kalau enggak, saya minta ganti 10 kali lipat sesuai yang ada di brosur. Udah ibu, pokoknya tenang aja. Ntar malam pasti bakalan selesai kok. Kita anterin ke rumah. Awas ya, kalau nggak kelar juga. Fitri, kamu kelarin baju ibu itu, ya? Atau enggak, kalau kamu nggak ikutin perintahku, aku hajar kamu. Mas, kamu kenapa nggak angkatin jemurannya tadi? Apa? Kamu nyuruh aku buat ngejagain baju ini sampai kering. Ini kan tugas kamu. Ya kamu urus sendiri dong. Tapi Mas, aku kan udah capek kerja seharian. Sekali lagi kamu ngebantah aku. Bukan cuma aku bakal ngejajal mulut kamu pakai cabai, ya. Tapi aku bakalan siksa kamu sampai kamu nggak bisa ngomong. Dengar kamu? Dengar nggak? Ini rambut siapa? Kok wangi parfum sih? Aku kan nggak pernah pakai parfum. Mas, ini rambut siapa? Maksud kamu apa nanya kayak begitu? Ya jelas-jelas itu kan rambut kamu. Rambut kamu kan panjang. Kok kamu kayaknya nanya aku tuh kayak curigaan banget sih? Enggak gitu Mas, aku cuma... Aku cabut rambut kamu. Lihat! Lihat! Sama kan? Lihat! Sama kan ini rambut kamu kan? Ya? Dengar ya? Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita. Kalau aku mau nakal, ngapain aku berperempuan lain di rumah ini? Mendingan aku check-in di hotel kayak di tempat lain. Paham? Kamu tuh bikin aku kesel aja setiap hari. Dasar wanita nggak ada untung. Nggak ada untungnya aku punya istri kayak kamu. Bisa cepat nggak ngerjainnya? Soalnya ada baju yang saya segera pakai. Ibu pokoknya tenang aja. Pokoknya nanti sore nih pasti bakalan kelar. Ibu tinggal nomor handphone ibu aja. Kalau udah kelar nanti saya bakal hubungin ibu, ya? Ya. Nih saya hitung dulu Bu ya. Berapa semuanya ya? Ini 20 kg. Totalnya 150.000 aja Bu. Oh ya. Oh iya, ini uangnya. Makasih ya, Dek. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Gampang banget kok nyari duit. Ada apa Mas? Mau kemana kamu? Mas, aku udah buru-buru Mas, aku telat. Nih, bawa nih. Loh, itu apa Mas? Ya ini baju lah. Ini baju kotor semua. Bos kamu kan punya mesin cuci, ya kan? Nah, mending semua ini kamu cuci di sana. Sekalian buat ringanin kerjaan kamu juga, cuci laundry yang lain. Nggak bisa Mas, aku nggak enak sama Bu Widya. Nanti aja sehabis aku kerja, aku akan selesaikan ini semua ya. Fitri, aku ini pengen ngeringanin kerjaan kamu, biar nyuci kamu juga cepet. Maaf Mas, aku nggak bisa. Dasar kamu istri durhaka ya. Berani kamu ngebantah suami kamu ya? Hah? Berani kamu? Iya, aku akan bawa semuanya. Gitu dong, dari tadi kayak kamu nurutin apa kata aku. Makanya, turutin denger ngomongan aku. Aku pasti gak bakalan kasar sama kamu. Bikin ribet aja jadi orang. Cepet nih angkut nih, baju-bajunya. Ya Allah, aku harus gimana? Aku nggak mungkin bawa cucian orang lain ke rumah Bu Widya. Aku nggak enak sama Bu Widya. Bagaimana sih jalannya? Lihat-lihat dong.
Kalau Mbak kayak gini, Mbak bisa bikin orang celaka. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Mbak harus ganti rugi. Ganti rugi? Kan Bapak yang hampir nabrak saya. Alah Mbak, Mbak nggak usah pura-pura kena tabrak. Hah? Pura-pura kena tabrak, kamu ganti rugi. Udahlah. Sabar, Fit. Kamu harus sabar. Ya Allah, Fit, kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu. Cuma tadi di jalan saya hampir ketabrak motor. Astagfirullahaladzim, Fit. Beneran, kamu gak apa-apa? Bener, Bu, gak apa-apa kok. Itu apa, Fit? Maaf, Bu. Tadi suami saya paksa saya bawa semua cucian kotor ini dan cuci di rumah Ibu. Nanti saya numpang cuci di kamar mandi aja ya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya jadi bawa kerjaan lain ke sini. Nggak apa-apa. Udah nanti kamu cuci pakai mesin cuci aja ya. Supaya cepet, jadi tenaga kamu juga nggak kebuang, ya? Beneran, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Kalau saya kerja di tempat lain, mungkin saya udah dipecat sama majikan saya, Bu. Ada aja sih kamu, Fit. Saya tuh udah nganggap kamu seperti keluarga. Ya udah, saya keluar dulu ya. Iya, Bu. Masya Allah, Bu Widya baik banget. Aku sampai diperbolehkan pakai mesin cuci ini untuk mencuci baju orang lain. Nah, ini udah jadi semua. Wah, bagus banget. Untung ada Mbak Fitri, jadi aku kebantu deh. Makasih ya Mbak. Aduh, Kenapa, Fit? Mbak Fitri kenapa? Aku meluknya kekencangan ya? enggak Non, bukan gitu. Tapi punggung saya emang lagi sakit banget. Astagfirullahaladzim. Punggung kamu kenapa sampai kayak gitu sih? Kamu dipukulin ya sama suami kamu? Hampir tiap malam saya dipukulin sama suami saya, Bu. Tapi mungkin itu juga salah saya. Karena saya nggak nurut sama suami. Enggak, Fit. Saya nggak terima kamu dipukulin kayak gini. Kamu tahu nggak, KDRT itu tindakan kejahatan serius loh, Fit. Udah, saya akan bantu kamu untuk lapor polisi. Bu jangan, Bu. Jangan, Bu. Saya mohon, jangan. Tapi Fit, mau sampai kapan kamu kayak gini? Kamu mau tiap hari badan kamu lebam-lebam? Bukan begitu, Bu. Mas Hanto itu mengancam saya. Dia bilang dia akan menyiksa keluarga saya kalau saya berani melawan dia. Malang banget nasib kamu, Fitri. Assalamualaikum. Mas, ini cuciannya udah beres semua. Bagus kamu ya. Kenapa kamu telat? Hah? Kamu sengaja ya? Sengaja pengen bikin malu aku depan pelanggan aku sendiri? Enggak, Mas. Aku tadi ada kerjaan yang belum selesai, jadi aku harus selesaiin sebelum pulang. Bohong! Bohong! Aku gak percaya dengan omongan kamu. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Bohong sama aku. Hah? Dasar orang gak berguna. Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Rasanya hati ini perih, ya Allah. Hamba rasanya gak kuat menghadapi cobaan yang kau berikan. Mas, aku harus berangkat lebih awal, Mas. Ya udah, sekalian kamu buat cucian ini. Kamu cuci di rumah majikan kamu biar cepat selesai. Maaf, Mas, sepertinya nggak bisa. Soalnya Bu Widya langsung nyuruh aku buat ke pasar. Ya udah kalau gitu. Aku ikut. Loh, kenapa Mas harus ikut? Loh, kamu ngapain larang aku? Aku ini kan suami kamu. Lagian aku juga cuma pengen ke pasar, gue pengen beli kebutuhan rumah. Ya udah, ayo keluar. Iya, Mas.
Bang, tolong bungkusin semuanya ikannya. Iya bang. Ya. Mas, kamu nggak salah. Belanjaan kamu kan udah banyak. Lagian uang aku nggak akan cukup Mas buat bayar itu. Aduh, makanya kamu tuh kalau punya otak dipakai dong. Bodoh banget sih kamu. Pakai uang majikan kamu dulu. Nggak bakal ketahuan. Aku yang tanggung jawab. Tapi Mas... Udah, nggak usah bantah kamu. Mana Mas? Berapa semuanya Bang? 50.000 bang. Bayar. Makasih ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dari pasar ya, Fit? Udah Bu. Ini uang kembaliannya Bu. Makasih ya. Kamu nggak salah, Fit. Kok kembaliannya cuma segini? Ampun Bu, maafin saya Bu. Suami saya tadi ikut ke pasar dan dia paksa saya buat pakai uang belanja dari Ibu. Ibu potong aja gaji saya Bu buat ganti uang Ibu yang saya pakai. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Sayang, bawa apa banyak banget? Ya ampun sayang, kamu kapan datang? Hah? Ini aku bawain oleh-oleh buat kamu. Oh iya sayang, Kamu jangan belinya sembako aja dong. Aku kan Kayak ada suara perempuan rumah. Kalau itu kamu nggak usah khawatir, udah aku sediain kok. Nih, buat kamu. Tuh, cukup kan? Astagfirullahaladzim. Ini sih nggak bisa dibiarin. Harus cepet-cepet lapor Pak RT. Panto! Keluar, Panto! Ada apa itu Mas? Pada ribut-ribut sih? Udah kamu jangan berisik. Gawat nih. Kok pada kesini semua sih warga? Mbak, kita tunggu aja, Mbak. Ayo, cepat. Satu, dua. Woi, mana? Pak. Pak, pelan-pelan. Udah, diam. Sabar, Pak. Tenang. Pak, kalau nggak bersalah tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Panto berbuat asusila ya? sabar dulu Pak. Bapak jangan salah kaprah kayak begini. Perempuan ini namanya Mita. Dia ini sepupunya Fitri dari kampung, Pak. Dia juga ngebantu bisnis laundry saya. Gak banyak alasan, Panto. Ada apa ini? Kok rame-rame? Bilang sama mereka kalau Mita itu adalah sepupu kamu dari kampung. Kalau enggak, aku gak akan segan-segan membunuh kamu sama ibu kamu. Bilang, cepet. Bu Fitri, apa benar wanita ini sepupu ibu dari kampung? Iya Pak. Mita ini sepupu saya dari kampung. Oh, jadi ini sepupu ibu. Baiklah kalau begitu Bu. Saya cuma berpesan, Panto dilarang berdua dengan wanita lain selama Fitri tidak ada di rumah. Ya Pak, saya ngerti. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak RT. Mas, kalau gitu aku pamit pulang ya. Ya. Hati-hati ya. Iya, sayang. Jadi benar Mas kecurigaan aku selama ini. Kamu selingkuh di belakang aku. Tega kamu Mas sama aku. Kamu benar-benar gak punya perasaan Mas. Selama ini aku kerja banting tulang itu buat kita. Dan kamu malah enak-enakan sama perempuan lain. Udah, kamu diem aja sekarang. Gimana aku bisa diem Mas? Kalau suami yang selama ini aku hormatin ternyata bermain sama perempuan lain di belakang aku. Gimana aku bisa diem, Mas? Sakit, Mas. Sudah aku bilang, diam, jangan banyak ngomong kamu. Hah? Aku peringatin sama kamu ya. Gak usah banyak ngomong dan gak usah ikut campur. Lagi pusing aku. Mood aku lagi gak bagus. Jadi kamu jangan bikin aku bete. Ingat itu. Aku bisa dihargai Mas sebagai seorang istri. Apa? Aku harus pergi dari sini.
kemana kamu? Ha? Mau pergi kemana kamu? Fitri! 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 Di mana kamu? Fitri! Keluar kamu! Kalau kamu nggak keluar, aku akan bunuh kamu. Hah? Fitri! Ini pasti kayaknya dia kabur ke rumah majikannya nih. Besok aku akan cari dia ke sana. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Fitri, kamu kenapa? Bu, suami saya selingkuh, Bu. Dan ketika saya mengeluh soal itu, dia malah marah dan pukulin saya, Bu. Ya Allah, Fitri, kenapa sih berat banget cobaan kamu? Sementara ini kamu di sini dulu ya, supaya sambil kita pikirin juga gimana ke depannya, ya? Makasih, Bu. Makasih, Bu, udah mau nampung saya. Sepertinya saya mau minta cerai sama suami saya, Bu. Saya udah gak kuat, Bu, diperlakukan seperti ini. Benar, Fitri. Kamu harus tegas. Kalau kamu gak tegas, kamu disiksa terus kayak gini. Ya? Sekarang kita masuk ke dalam ya. Makasih, Bu. Sini! Sini! Dasar wanita nggak tahu diri kamu ya. Kamu ini gelandangan. Numpang tinggal di rumah majikan. Mas, aku udah gak kuat sama kamu, Mas. Aku mau kita pisah, Mas. Pisah? Enak aja kamu bilang pisah, ha? Kamu pengen hidup enak sendiri? Enggak, aku nggak akan pisahin kamu. Enggak! Mas, tapi aku udah gak kuat, Mas. Aku udah gak kuat tinggal sama kamu, Mas. Tolong bebasin aku, Mas, dari status istri kamu, Mas. Oke, kalau memang itu mau kamu, aku akan ceraikan kamu. Tapi kamu harus kasih gaji kamu semua ke aku sekarang. Ayo, berikan gaji kamu sekarang. Mas, gaji apa lagi, Mas? Uang aku udah habis semua, kamu pakai belanja kemarin. Aduh kamu. Fitri, tolong dong jangan buat keributan di rumah saya. Oh, ada yang datang-datang jadi sok pahlawan. Ambil nih semua uangnya. Awas kalau kamu macam-macam lagi ya. Saya akan laporin kamu ke polisi atas tuduhan KDRT. Tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Saya bahkan bisa menyakiti anak gadis kamu yang cantik itu. Kalau kamu mencampuri urusan rumah tangga kami, paham kamu? Pulang. Mas, enggak, aku gak mau. Kamu nggak mau pulang? Atau kamu bunuh sekarang di sini? Pulang sekarang. Pulang, pulang! Masuk! Ampun, Mas. Masuk, masuk! Hei, Sakit, Mas. lihat aku! Awas kamu ya. Kalau berani sekali lagi keluar dari rumah ini, malu kamu. Aku ini masih suami sah kamu, tahu nggak? Oh. Kamu itu sebagai istri harus mengerti apa kemauan suami. Ayo, masuk sekarang. Masuk! Mas, ampun, Mas. Masuk! Masuk! Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Hamba tidak kuat, ya Allah, dengan pernikahan yang seperti ini. Hamba mohon berikanlah petunjuk-Mu, ya Allah. Kepala aku sakit banget. Tapi aku harus tetap masuk kerja. Kasihan Bu Widya kalau aku nggak masuk, pasti dia kerepotan. Mbak, awas Mbak. Mbak, nggak apa-apa kan? Apa-apa, Pak? Mbak hampir aja ketabrak. Iya, Pak. Kepala saya pusing banget. Makasih ya, Pak, udah nolong saya.
Mbak mau kemana? Mari saya antar. Gak usah Pak, makasih. Saya permisi ya. Kok bisa sih jatuh di jalan sampai demam kayak gini? Ada lukanya nggak? Coba saya lihat. Fitri, ini bukan luka jatuh. Ayo kamu ngomong sebenarnya apa yang terjadi? Pasti Anto lagi kan? Dia mukulin kamu lagi kan? Iya Bu. Fit, buat apa sih kamu tuh tinggal sama laki-laki yang suka nyakitin kamu, mukulin kamu? Dengerin ya saran ibu, kamu tuh harus kuat. Kamu tuh harus bisa, kamu tuh harus yakin. Kalau kamu pisah sama Anto, hidup kamu tuh bisa lebih baik. Mulai sekarang kamu harus sisihin gaji kamu. Supaya kamu bisa ikutan kursus masak, bikin kue. Nih, ini buku tabungan kamu. Kamu simpan baik-baik ya, jangan sampai ketahuan sama suami kamu. Ini untuk modal kalau kamu nanti cerai sama suami kamu. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Ya udah, saya keluar dulu ya. Kamu minum obatnya ya. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi kayak mukanya mesem kayak begitu? Kamu bete kenapa? Hah? Aku tuh kesel banget. Biasanya aku minta apa aja sama kamu selalu kamu turutin. Tapi kok sekarang enggak? Oh, jangan-jangan kamu punya pacar lain kan? Kamu selingkuh di belakang aku, ya? Ya ampun sayang, siapa sih yang selingkuh? Orang aku nggak ada yang selingkuh kok. Ih. Aku nggak percaya. Sayang. Kamu kemana sih? Ah, lepasin. Ya udah, kamu minta apa? Kamu ingat nggak? Minggu lalu itu kamu janji sama aku mau beliin aku baju di toko depan situ. Oh, iya. Iya, aku ingat baju yang itu. Nanti aku belinya sayang ya. Kapan? Nanti kalau aku udah punya uang dong. Pokoknya kalau kamu nggak beliin aku besok, kita putus. Sayang, jangan begitu dong. Iya sayang, aku janji besok aku akan beliin. Ya sayang ya. Beneran? Bener, aku nggak bohong. Nggak bohong kamu? Iya, sini. Makasih ya. Iya, besok aku beliin ya. Mas Anto sudah keterlaluan. Dia datang ke rumah Bu Widya. Bukan cuma untuk menyiksaku. Dan tidak ada sejengkal dari badanku yang tidak pernah disiksa oleh dia. Aduh Mas. Aku minta uang. Mas, aku udah gak punya uang Mas. Uang aku udah habis. Udah habis gimana? Hah? Aduh, aku minta uang sekarang. Gak ada Mas, aku gak bohong sama kamu. Ya udah sekarang kamu minta majikan kamu. Enggak Mas, aku gak berani. Sekarang kamu tolong ambilin aku air deh. Aku haus nih. Tunggu ya Mas. Rezeki emang kemana? Amat sih, ngambil air doang. Siapa yang izinin kamu masuk kemari, ah? Lancang kamu ya? Pak, tenang dulu dong, Pak. Saya cuma pengen ngejenguk istri saya kok. Kan saya tamu di sini. Saya bilang keluar dari sini. Keluar saya bilang. Keluar! Papa, jangan. Beruntung kamu hari ini ya. Baiklah, saya akan keluar. Tapi kita lihat aja siapa yang lebih beruntung. Fitri, saya paling gak suka lihat kelakuan suami kamu itu. Kenapa kamu izinin dia masuk? Maaf Pak, tadi saya udah bilang dia nggak boleh masuk, tapi tiba-tiba dia ada di sini. Saya nggak tahu Pak. Ya, kamu usir dong. Saya udah usir dia Pak, tapi tadi dia minta minum dulu.
Udah deh, ini tuh bukan salahnya Fitri. Mama tuh tahu nggak mungkin Fitri tuh ngebiarin suaminya tadi masuk. Mah, kenapa sih Mama selalu belain Fitri terus? Kenapa kita nggak cari pembantu lain aja yang nggak ada masalah kayak gini? Ya udahlah, Mama urus deh. Wah, gue yakin nih, ini barang bukan punya lo kan? Jangan kenceng dong ngomongnya. Lu tahu kagak nih? Ya tau lah men. Barang ini bukan barang sembarangan, ini jam mahal. Ya, anak kecil juga tahu. Tapi berapa duit kalau dijual? Ya sekitar 10 jutaan sih. Hah? 10 juta? Yang bener loh. Tok, lu denger ya. Barang ini kalau dijual harganya bisa lebih dari 10 juta. Nggak percaya lu sama gua? Iya, percaya gua, percaya. Siap. Tapi jatah gua ada kan? Ya, lo ngomong jatah sama gue. Ya tenang aja, pasti gue bagi lo. Itu baru namanya soal gua. Ma, aku mau Mama pecat si Fitri itu. Sejak dia kerja di sini, Ma, masalah selalu ada aja. Yang memang bukan masalah kita, cuman ngerembet ke kita juga kan. Dan itu nggak baik Ma buat kita. Nggak bisa sekarang dong Pak, kalau mau pecat Fitri, dia kan lagi butuh perlindungan. Yang aku pikirin tuh Raisa sama anak kita. Apa sih Pak hubungannya sama Raisa? Ma, suaminya Fitri itu bisa masuk kemari tadi dan Fitri nggak bisa mencegah dia. Besok kalau dia bisa masuk ke kamar Raisa gimana? Dia culik Raisa. Tapi jangan gitu dong Pak caranya. Sekarang tuh Fitri lagi lemah. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa bantuin Fitri? Kenapa sih kita nggak cari aja pengacara yang bisa bikin suaminya Fitri supaya nggak balik lagi? Terus kan kita semua selamat Pak. Bu Widya dan Pak Nugroho jadi berantem gara-gara aku. Ya Allah, jangan biarkan mereka bertengkar karena aku. Assalamualaikum. Ya Allah, berantakan banget. Masa untuk kebiasaan deh kalau habis makan gak ditaruh di belakang. Ini kan jam tangannya Bu Widya. Pasti kerjaannya Mas Anto nih. Pasti dia yang udah nyuri jam ini. Aku harus kembaliin jam ini besok ke Bu Widya. Fitri, lama banget sih. Gitu dong. Ngopi kalau pagi-pagi kan enak. Kalau gitu aku berangkat ya. Siapa yang nyuruh kamu berangkat? Seorang istri yang baik itu tidak akan pergi tanpa restu suami. Paham? Aku mau pergi. Aku butuh ongkos. Tapi Mas, uang aku cuma cukup buat belanja hari ini. Ini Mas. Apa-apaan nih? 10.000. Mas, tapi nanti kita makan apa, Mas? Udah, nanti kan kamu bisa cari lagi. Lah kamu nih. Ya Allah, semoga aja Mas Anto nggak tahu kalau jamnya aku ambil. Fitri, si Yanto udah bangun belum? Udah, aku ada di dalam. Wah, syukur deh. Jadi gua nggak susah-susah bangunin dia. Karena hari ini kita akan dapat uang yang banyak. Yuk. Tok, mana barangnya? Mau gua fotoin. Bos jam minta fotonya. Oh, udah ada. Oke, sip. Aduh, kemana itu
jam ya? Perasaan udah gue taruh sini. Kok nggak ada? Woi, denger nggak sih gua ngomong? Aduh, Wan. Jamnya nggak ada, Wan. Gue juga lupa inget nih. Perasaan gue taruh di sini. Tapi gue cari nggak ada. Lu jangan ngada-ngada deh, Tok. Ya gimana ngada-ngada? Kagak kok. Jangan-jangan dia nih yang ngambil. Nggak salah lagi. Mita, ngapain nih pagi-pagi kemari? Aduh, cewek lagi. Ya udah deh, lu kelarin masalah lu. Nanti kalau udah kelar, kabarin gua. Ya, gua cabut dulu ya. Iya, Wan. Yuk, masuk. Mas tuh kemana aja sih dari semalam? Aku tungguin gak ada kabar, di telepon juga gak diangkat. Kemana kamu? Aku tuh ketiduran, sayang. Udah deh, kamu tuh ya alasan. Emang Mita itu gak penting kan buat kamu? Kok kamu ngomongnya kayak begitu sih sama aku? Ya udah, mana uang arisannya? Aku mau bayar arisan siang ini. Siang ya? Ya udah, nanti pas siang aku nanti pasti bakal ngasih uang ke kosan kamu ya. Aku anterin. Jadi uangnya belum ada? Kamu tuh ribet banget ya, kalau kayak gini mending kita putus aja deh. Aduh, sayang jangan putus dong. Jangan. Kan aku kan juga bakal nguasain semuanya buat kamu. Aduh, udah deh Mas ya. Kalau cuma baru usaha doang gak usah ngomong. Banyak tahu gak sih yang mau kasih Mita uang. Ternyata Mita selama ini salah pilih. Mita. Besar. Ini semua gara-gara Fitri. Ini Bu, jam tangan yang Mas Anto ambil. Saya benar-benar malu sama kejadian ini. Dan saya minta maaf kalau Bapak dan Ibu mau pecat saya. Saya terima. Udah Fit, ini tuh bukan salah kamu kok. Lagian Ibu udah maafin semuanya. Dan gak ada yang mau pecat kamu kok Fit. Pah, ini loh Pah, kejujuran Fitri yang Mama suka. Soalnya zaman sekarang tuh susah banget cari yang jujur kayak Fitri. Iya, Ma. Buku tabungan. Selama ini dia nggak ngasih gajinya semuanya ke aku. Dasar perempuan licik. Mas. Apa itu maksudnya? Hah? Apa itu maksudnya? Hah? Mas. Kamu selama ini udah nipu aku mentah-mentah. Jangan-jangan gaji kamu lebih besar. Dan kamu tidak menyetor semuanya ke aku. Iya kan? Enggak, Mas. Bohong! Bohong! Mas, gaji aku sesuai sama yang aku kasih ke kamu. Bohong! Bohong! Ini buktinya apa? Hah? Ada uang 500.000. Siapa yang ngasih kamu 500.000? Jangan bohong kamu sama aku. Hah? Jangan. Mas, itu dari Bu Widya, Mas. Bu Widya? Hah? Bu Widya? Bu Widya, kamu bilang ke dia sekarang. Hah? Bilang, aku mau minta uang itu. Sekarang aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya sama Sakit, Mas. Sekarang aku tanya sama kamu, di mana jam aku? Di mana jam itu? Jam itu udah aku kembali ke Bu Widya. Kamu nyuri jam itu kan, Mas? Kurang ajar, Mas, ampun, Mas.
Ya Allah, badan aku sakit semua. Kok aku mual banget ya? Ini tanggal berapa? Aku udah telat lama banget. Aku hamil. Bagaimana aku bisa cerai dari Mas Anto kalau kondisiku begini? Ya Allah, hamba tidak mau anak ini besar dengan kondisi seperti ini. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku mau anak ini tumbuh lebih baik. Aduh, Fitri mana sih kok nggak datang-datang juga? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Fitri, kamu kenapa? Mas Anto marah sama Fitri karena Fitri kembalikan jam tangan ibu. Si Anto tuh benar-benar. Ya udahlah Fit, mulai sekarang tuh kamu tinggal di sini aja. Jadi kamu nggak disiksa terus-terusan kayak gini kan? Tapi nanti Mas Anto malah datang ke sini dan merepotkan ibu sekeluarga. Fitri nggak mau, Bu. Yaudah kalau gitu kita cari aja kontrakan yang ada satpamnya. Ya? Jangan, Bu. Fitri udah nggak punya uang. Tabungan yang kemarin ibu kasih juga udah diambil sama Mas Anto, Bu. Ya udah Fit, kamu gak usah pikirin soal uang sewanya ya. Yang penting sekarang kamu tuh sehat dulu. Kalau kamu sehat kan kamu bisa kerja. Kalau kayak gini, gimana kamu bisa kerja kan? Oh ya, Fit, kalau siang-siang kayak gini, suami kamu kemana? Biasanya dia sama teman-temannya, Bu, kalau siang. Ya udah kalau gitu, nanti siang kamu pulang ke rumah, kamu ambil baju-baju kamu, terus nanti saya tunggu di sini ya. Udah gitu nanti kita cari kontrakan, ya? Iya, Bu. Mana nih? Kok udah habis? Habis. Fitri. Sini kamu. Sini. Sini, Fitri. Fitri mau kemana? Hah? Kemana? Hah? Bantuin aku. Hah? Hah? Aku tahu sakit. Dasar istri durhaka kamu ya. Hah? Kamu pergi tanpa izin aku. Pergi tanpa izin. Kamu tahu hukumannya istri yang durhaka itu apa? Tahu nggak? Mas sakit, Mas. Jangan pernah tinggalin rumah tanpa seizin aku. Paham kamu? Iya. Paham? Iya, Mas. Iya. Iya. Hah? Assalamualaikum. Ya. Ada apa nih? Nggak tahu mas, dia belum cerita. Iya. Sepertinya sih keguguran Mas Anto. Keguguran? Iya. Ya udah, tolong rebahin istri saya di kamar Mas Anto ya. panggilin bidan ya. Iya, saya panggil. Tolong rebahin istri saya di kamar ya. Pelan-pelan. Ke kamar. Baikku. Sudah, ikhlasin aja. Mungkin ini sudah jalannya. Insya Allah nanti kamu bisa hamil lagi kok. Ya, sekarang istirahat yang cukup. Karena kamu sudah keluarin darah banyak. Iya sayang. Tuh dengerin apa kata bidan. Kamu jangan kerja dulu ya.
Kamu juga sebagai suami, tolong bantu istrimu ya. Ya, saya pamit dulu. Ya, baik. Mari. Makasih. Dengar ya, kamu itu jadi istri bikin susah aja. Kamu pikir murah apa? Pakai bilang kayak begitu. Hah? Tuh, urus aja diri kamu sendiri. Bikin pusing. Kamu makan dulu, Fit. Jangan ikuti perasaan. Kamu kan juga harus sehat. Bu, tolong kabarin majikan saya ya. Bilang sama dia. Tolong ya, Bu. Nanti saya ke sana ya. Yaudah Pak, kita sarapan dulu yuk. Ya, ayo deh. Tunggu. Nanti Mama boleh ikut ya sampai depan rumahnya Fitri. Mama khawatir banget kepikiran Fitri terus. Iya, Ma. Mungkin aja dia sakit. Kasihan kalau nggak dijenguk. Tapi perasaan Mama tuh dia nggak masuk karena bukan sakit, Pak. Pasti ada hal lain. Maksud Mama? Permisi, Bu Widya. Ya udah, Papa sarapan dulu biar Mama yang bukain pintu ya. Ya, ya. Oke. Permisi. Iya Bu, ada apa ya? Bu, saya mau menyampaikan pesan dari Fitri. Alhamdulillah. Iya Bu, kemana sih Fitri itu? Fitri dipukulin suaminya sampai keguguran. Masya Allah. Terus sekarang Fitri gimana Bu kondisinya? Fitri nggak apa-apa, tapi dia butuh istirahat. Ya udah kalau gitu makasih ya Bu. Biar nanti saya tengokin Fitrinya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya Allah Fitri, kok kamu bisa sampai kayak gini sih? Kenapa sih Fit kamu baru ngabarin tadi? Maaf Bu, Fitri nggak bisa kemana-mana. Jadi Fitri baru ngabarin. Ya udah pokoknya sekarang kamu ikut ibu ke dokter ya. Gak usah Bu, Fitri udah gak kenapa-napa kok. Cuma butuh istirahat aja. Fit, itu nggak baik. Lihat muka kamu itu pucat banget. Sekarang kamu ikut ibu ke dokter, ya. Tapi Fitri udah gak punya uang sama sekali Bu. Fit, kamu tuh masih aja mikirin uang. Pokoknya sekarang kamu ikut aku. Dan pokoknya mulai sekarang kamu tinggal di rumahku ya, oke? Ngapain Fitri masuk dalam mobil itu? Pasti ini ulah majikan brengsek itu. Hei! Mela cepetan, ada orang gila. Ya Bu, siap Bu. Hei! Mau dibawa kemana istri saya? Siap! Kalian berdua sudah bersekongkol membantu mereka membawa istri saya. Saya nggak akan segan-segan melapor kalian berdua ke kantor polisi. Kita ini malah senang ada polisi datang ke sini ya. Jadi Bu. Fitri, pokoknya mulai sekarang kamu harus tinggal di sini. Karena mulai sekarang kamu jadi anak ibu. Ya Allah Bu, makasih ya Bu. Fitri! Fitri keluar! Fitri keluar kamu! Ya kamu tenang ya, biar ibu yang hadepin. Kamu tunggu di sini ya. Raisa, kamu temenin Mbak Fitri ya di sini. Iya Mah. Keluar! Ada apa sih ini? Kamu udah bikin keributan ya di rumah saya. Di mana istri saya? Tolong panggil dia. Fitri! Jangan macem-macem ya. Saya itu ibunya Fitri. Udah nggak usah ngebohong deh Bu. Saya tahu ibu kandungnya siapa. Ya memang saya bukan ibu kandungnya, tapi saya ibu angkatnya. Fitri, keluar kamu. Ya Allah. Mbak, jangan Mbak. Aku takut. Kalau kamu masih bikin keributan di rumah saya bisa telepon polisi, tau nggak? Tapi tolong,
gaji Fitri tolong kamu transfer ke rekening yang biasa. Ya, saya mau ambil semua gajinya. Buat apa saya transfer, hah? Saya kasih langsung aja ke Fitrinya. Kenapa? Biar kamu bisa pakai uangnya buat foya-foya, iya? Jangan macem-macem ya Bu ya. Ibu jangan mengancam saya. Saya bisa lebih gila dari ini. Dan saya bisa menghabisi keluarga ibu semuanya. Fitri! Ya apa nih? Mas Santo, stop Mas. Kamu jangan kurang ajar sama Bu Widya. Bu Widya itu ibu aku, Mas. Kamu sekarang sudah berani melawan suami kamu sendiri. Suami sah kamu. Baiklah kalau begitu. Kurang ajar. Pergi lo. Bu, dia sangat membahayakan, Bu. Sebaiknya Mbak Fitri saya jagain. Aku takut, Bu. Atau lebih baik aku kembali lagi aja ke rumah ya. Jangan, Fitri. Sekarang kan kamu udah jadi anak ibu. Kalau kamu balik ke rumah, kamu akan lebih berbahaya. Assalamualaikum. Anto, Fitri. Ibu. Ya Allah, apa yang terjadi sama kamu, Tok? Ini semua ulah anak ibu. Masya Allah, Fitri, kenapa seperti ini, Tok? Iya Bu, saya digebukin sama majikannya dan supirnya juga Bu. Gara-gara saya nangkep basah Fitri sedang selingkuh sama majikannya. Kok bisa berbuat begitu sih, Fitri? Gimana ceritanya, Nak? Saya sebenarnya juga udah ngomong baik-baik sama mereka Bu, tapi majikannya dan supirnya mukul saya Bu. Dan Fitri juga bilang sama saya kalau dia udah nggak mau lagi sama saya dan jauhin dia Bu. Coba bayangin Bu, istri macam apa dia udah durhaka sama suami. Padahal saya udah banting tulang selama ini buat ngebahagiain dia. Kalau gitu benar-benar saya nggak kenal lagi siapa Fitri itu. Tok, antar ibu ke Pak RT sekarang juga. Kita harus menyelesaikan semuanya ini. Jangan sampai perbuatan Jina ini membuat kita menanggung dosanya. Iya Bu, iya. Pak, cepat keluarkan anak saya sebelum semuanya terlambat, Pak. Ayo, Pak. Keluarkan istri saya! Kembalikan istri saya! Ada apa lagi ini? Mbak, udah. Mbak Fitri di sini aja. Kan ada mama sama papa. Lepaskan istri saya! Pak, mana anak saya Fitri, Pak? Pak, ini nih Pak. Ini nih biang keladinya nih. Nih dia selingkuhan istri saya nih. Keluarin. Keluarin! Tuduhan keji apa lagi ini? Udah ngaku aja. Ngapain pakai bohong, ha? Mana istri saya? Hah? Keluarkan dia! Semua itu bohong. Udah, saya mau ketemu anak saya, Bu. Mana anak saya? Bu, Fitri itu lagi sakit, kondisinya lagi lemah. Kalau memang ibu mau ketemu Fitri boleh, tapi ibu aja sendiri. Ayo ibu ikut saya masuk. Pak, kita juga masuk. Yuk. Jangan Pak, kita tunggu saja sampai Ibu Yuli keluar. Fitri, apa benar kamu selingkuh dengan majikan kamu, Nak? Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu. Itu sebuah fitnah. Justru Bu Widya dan Pak Nugroho yang selamatin Fitri. Dan Fitri bisa sampai keguguran. Itu karena Mas Anto pukulin Fitri, Bu. Benar-benar biadab si Anto ya. Istri sendiri dipukulin. Kita harus bawa keluar dan kita harus jelaskan semua ini. Ayo, Nak. Kita bangun, Nak. Bu, ayo. tunggu dulu. Apa Fitri kuat? Biar semuanya tahu dan kita jelaskan semuanya, Bu. Anto, kamu berani-beraninya berbohong pada saya ya. Berani-beraninya kamu memukul anak saya ya. Kurang ajar kamu. Bohong apaan sih, Bu? Itu semua bohong, Bu. Aku saksinya, Mas. Kalau kamu memang seorang lelaki, kamu ikut aku ke kantor polisi. Dan buktikan kalau kamu memang benar. Dan mulai sekarang,
Aku mau kita cerai, Mas. Cerai? Pak Ustadz, bagaimana mungkin sih seorang istri loh Pak Ustadz bisa menceraikan suaminya? Hah? Emang bisa Pak Ustadz? Seorang istri berhak menuntut cerai suaminya apabila suaminya itu berlaku kasar, melakukan KDRT, serta tidak pernah memberikan nafkah. Dia melakukan itu semua kepada saya. Pak, kamu dia Pak! Kami semua mohon maaf Pak, sudah terhasut dengan omongannya si Anto. Gak apa-apa, Pak. Kami di sini akan tetap memproses kasus ini. Dan untuk sementara biar Fitri dan ibunya tinggal di sini. Biar aman, Pak. Oh gitu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anto, sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Dan saya berterima kasih telah merawat dan melindungi anak saya. Semoga Bapak diberi berkah yang berlimpah ya. Gak apa-apa, Bu. Dari awal juga kita udah anggap Fitri seperti anak kita sendiri kok. Saya mohon bantuannya, Pak, agar Fitri cepat bercerai dengan Anto. Saya sudah salah menilai orang dan saya berdosa telah membuat anak saya tersiksa, Pak. Bu, ini semua bukan salah Ibu. Besok saya mau pulang kampung, mau ketemu keluarga Anto, biar semuanya bisa selesai untuk perceraian anak saya, Pak. Fitri ikut ya, Bu. Jangan, Fitri. Kondisi kamu kan masih lemah. Nanti kalau kamu mau liburan, kita bisa jalan-jalan ke desa kamu ya. Iya, nah, kamu di sini aja dulu ya. Kalau begitu, besok saya telepon pengacara saya ya. Nanti biar dia yang mengurus perceraian Fitri dan Anto. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Bu, ini kita mau kemana? Kan Ibu udah janji mau khususin kamu jahit. Serius, Bu. Fitri jadi nggak sabar. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Milo. Ya, Bu. Mulai hari ini kan Mbak Fitri mau kursus jahit. Jadi kamu harus jemput sama antar ya. Baik, Bu. Saya pastikan Mbak Fitri aman, Bu. Kalau gitu, aku berangkat dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mbak. Hati-hati ya. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Udah cocok nih. Cantik banget. Iya, bajunya bagus banget. Makasih ya Mbak, aku suka sama bajunya. Sama. Mbak senang kalau kamu suka. Fit, kamu masukin dulu barang-barangnya ke bagasi ya. Iya, Bu. Milo, Iya, Bu. kita udah selesai belanjanya ya. Fit, Fitri, Fitri, Mbak. Fit, Fitri, loh. Bu. Sekarang aku sudah berjanji sama diri aku sendiri. Semuanya akan terwujud. Satu persatu akan kubunuh semuanya. Dimulai dari kamu. Mas, tolong jangan siksa aku lagi, Mas. Gara-gara kamu, aku sekarang sudah kesusahan. Keluargaku di kampung juga sudah tidak memperdulikan aku dan tidak percaya sama aku. Sekarang kamu akan aku... Mbak! Hai, cundang lo. Beraninya sama perempuan. Kalau lo jantan, lawan gue. Oh, Fitri. Sekarang kamu kok kemana-mana sama gorila ini ya? Aku akan bunuh gorila ini. Setelah dia baru kalian berdua akan kubunuh. Ibu,
Ayah. Mas Anto, Mas jangan Mas. Mas jangan Mas. Tolong! Ayah, Ibu. Ayah, Ibu. Fitri. Sayang. Panas banget Mas badannya. Yaudah, telepon dokter ya. Bu Fitri takut, Bu. Ada ayah sama ibu. Halo. Selamat malam dok. Maaf saya mengganggu. Sementara obat ini dulu untuk mengurangi rasa demamnya. Baik dok. Baik, saya tinggal dulu. Makasih ya dok. Permisi, sama-sama. Gimana caranya supaya Fitri balik? Cuma dia yang bisa kerja keras. Apalagi sekarang dia udah jadi anak angkat orang kaya itu. Aduh, tapi gimana caranya ya? Apa gua harus pura-pura sakit ya? Kayaknya nggak bakalan berhasil. Oke deh. Bagus. Assalamualaikum. Kayaknya ada tamu. Assalamualaikum. Coba aku bukain pintu dulu ya. Waalaikumsalam. Maaf, cari siapa ya Mas? Fit, ini aku. Pergi kamu dari sini. Pergi. Fitri, tunggu dong Fit. Fitri. Fit, maafkan aku Fit. Aku sekarang udah bertobat. Aku udah sadar sekarang Fit. Aku mohon kembalilah. Aku mencintai kamu. Aku gak percaya sama kamu. Kamu pembohong. Fitri, aku gak bohong Fit. Aku benar-benar tobat. Aku cuma pengen kamu kembali ke rumah dan kita mulai lagi dari awal. Gak bisa. Ini gak bisa terjadi. Tapi saya kan udah tobat, Pak. Kalau memang kamu udah tobat itu bagus. Tapi laporan kepolisian dan laporan ke pengadilan agama sudah dijalankan. Itu artinya surat pelaporan tindak pidana dan surat pengajuan cerai. Ngerti kamu? Ya, sekarang kan saya udah tobat. Ya saya paham. Tapi hukum tetap harus dijalankan. Itu artinya kamu akan tetap masuk penjara. Saya akan bikin perhitungan pada kalian semua. Tunggu aja. Wan, kami ini sedang mencari teman kamu Anto. Apa kamu tahu dia di mana sekarang? Abang, nyari Anto? Iya. Kayaknya pulang kampung deh bang, ke tempat orang tuanya. Kami sudah ke sana, tapi nggak ada. Apa jangan-jangan kamu umpetin dia? Waduh bang, maaf bang. Mana berani sih saya ngumpetin Anto? Coba lu ingat-ingat. Di mana teman lu berada? Mungkin dia di kontrakannya Mita, mantan pacarnya. Wan. Anto, berhenti! Pak, ini apa-apaan nih? Sekarang ikut kami, nanti jelaskan di kantor. Ayo ikut, Pak, Winston. Diam, jangan bawa saya Pak. Wan. Diam. Ini Fitri. Itu surat cerai kamu. Mulai sekarang, kamu sudah terlepas dari Anto secara hukum. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Ayah. Mulai detik ini, Fitri akan mulai menyusun hidup Fitri untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin juga udah sewajarnya kita jadi kakek sama nenek. Ibu apaan sih? Bang Milo. Mbak Fitri, gimana Mbak? Aku lulus. Alhamdulillah ya Allah. Aku bener-bener seneng banget. Saya juga senang Mbak. Kenapa? Ya kalau Mbak Fitri senang, saya juga senang Mbak. Mbak, selamat ya. Makasih. Gimana Mbak? Kita mau jalan-jalan dulu apa langsung pulang ke rumah aja? Aku mau langsung pulang karena aku gak sabar mau ngasih lihat ke ibu. Baiklah kalau begitu Mbak. Ayo Mbak.
Nah, sertifikat dengan nilai tinggi kayak gini yang kita tunggu-tunggu, sayang. Buat apa, Bu? Sertifikat ini akan kami pajang di ruang tunggu butik kamu. Fitri punya butik? Iya. Iya. Raisa Fitri punya butik. Mbak akan jadi desainer dan kamu akan jadi model, Mbak. Kamu mau kan? Iya dong, Mbak. Aku pasti mau. Waalaikumsalam. Ada apa, Milo? Bu, Pak, saya kenal Bapak kan sudah lebih dari 7 tahun. Bapak kan tahu prestasi kerja saya, Pak. Ya. Jadi, saya nggak ngerti nih. Maksudnya, kamu mau keluar dari sini? Bukan, Pak. Saya sebenarnya malu, Pak, ngomongnya, Pak. Tapi saya harus ngomong, Pak. Pak, Bu, saya mau melamar Mbak Fitri. Beneran kamu melamar Fitri? Iya, Bu. Bener, Bu. Bener-bener saya suka sama Mbak Fitri, Bu. Kamu gimana, Fit? Sebenarnya saya juga udah tahu dan saya juga suka sama Bang Milo. Mbak Fitri. Maukah Mbak Fitri jadi istri saya? Alhamdulillah. Walaupun aku tidak suka dengan bapak dari bayiku, tapi sampai sekarang aku masih sering mimpi buruk gara-gara dia. Kita bakal punya cucu nih, Pak. Semoga Allah selalu menguatkan. Aku tidak mau mengingat semua ini.